Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar adik-adik sekalian? Semoga sehat semua ya. Baiklah, untuk hari ini di channel Bukan Job Goji kita akan belajar matematika. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih. Untuk kali ini kita akan belajar matematika, yaitu persamaan kuadrat. Apa sih itu persamaan kuadrat? Secara umum, persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya yaitu 2. Persamaan yang memiliki pangkat tertinggi yaitu 2. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dengan a-nya tidak boleh 0 ya, tidak sama dengan 0, dan a, b, c-nya adalah elemen bilangan real atau anggota bilangan real. Nah, kenapa kok a-nya nggak boleh 0? Karena kalau seandainya a-nya itu menjadi 0, maka secara otomatis ya tidak terdapat variabel e kuadrat. Kenapa? Karena 0 kali e kuadrat hasilnya kan 0, sehingga tidaklah terbentuk menjadi persamaan kuadrat. Selanjutnya, nah, bilangan a, b, dan c itu disebut sebagai koefisien ya, disebut sebagai koefisien. Koefisien ya, a itu adalah sebagai koefisien e kuadrat, b adalah koefisien dari x, dan c adalah konstanta. Oke. Nah, akar-akar atau penyelesaian dari ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 adalah nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Artinya, nilai x-nya itu apabila dimasukkan ke dalam persamaan ini ya, maka pernyataan ini menjadi pernyataan yang benar. Oke. Selanjutnya, kita lihat contoh. Misalkan pada persamaan 2x kuadrat plus 5x min 8 sama dengan 0 ya, tentukan a, b, dan c nya. Oke. A adalah merupakan koefisien dari x kuadrat. Ini berapa koefisiennya? 2 ya, a nya sama dengan 2. Kemudian b, apakah itu b? B merupakan koefisien dari x yaitu 5, dan c nya merupakan konstanta yaitu negatif 8. Oke. Jadi a nya sama dengan 2, b nya sama dengan 5, dan c nya sama dengan negatif 8. Contoh yang kedua, misal pada persamaan x kuadrat min 2x plus 1 sama dengan 0, maka a adalah koefisien dari x kuadrat yaitu 1. Kenapa 1? Karena sebenarnya pada x kuadrat ya, pada x kuadrat ini sebenarnya di depan ini ada angka 1 ya, 1x kuadrat. Cuman secara umum angka 1 ini tidak ditulis. Kemudian b nya yaitu koefisien dari x yaitu negatif 2, dan c nya sama dengan 1. Oke, bisa dipahami ya mana yang merupakan a, b, dan c nya. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk menentukan akar-akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat ini ada 3 cara yang digunakan. Cara yang pertama dengan menggunakan pemfaktoran. Cara yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Cara yang ketiga dengan menggunakan rumus kuadratik yaitu rumus ABC. Oke. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita membahas untuk menentukan akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Oke, tapi sebelumnya
Alangkah baiknya kita ingat kembali materi yang lalu, mungkin ini materi di kelas 8 ya. Misalkan ini ada perkalian suku 2 ya. X dikali X min 5 ya, ini perkalian suku 2, perkalian suku 1 dan perkalian suku 2. Ini kita lihat, misalkan ada X kali X min 5 sama dengan X kali X. Dari mana X kali X? Yaitu ini X kali X. Oke. Kemudian min ya, min X dikali min 5. X kali X menghasilkan X kuadrat, negatif biar dikurangi 5, X kali 5 yaitu 5X. Jadi X dikali X min 5 sama dengan X kuadrat min 5X. Nah, X dan 5X, X dan X min 5 ya, ini merupakan faktor dari X kuadrat kurangi 5X, X kuadrat min 5X. Kemudian yang kedua, misalkan ada perkalian suku 2 yang lain, ada X plus 2 dikali X plus 1 ya, X plus 2 dikali X plus 1 sama dengan X kali X menghasilkan ini X kali X, kemudian X dikali 1 ini X kali 1, kemudian 2 dikali X ya, 2 kali X menghasilkan ini 2 kali X ditambah ini 2 kali 1, 2 kali 1. X kali X, X kuadrat nih ya, X kuadrat, X kali 1 1X atau langsung tulis dengan X saja, ditambah 2 kali X 2X ditambah 2 kali 1 2, sehingga menjadi X kuadrat X ditambah 2X sejenis ya, sama-sama variabelnya X. Kita jumlahkan X plus 2X sama dengan 3X plus 2. Nah, jadi X plus 2 dikali X plus 1 itu sama dengan X kuadrat plus 3X plus 2. Ini X plus 2 dan X plus 1 ya, ini merupakan faktor dari X kuadrat plus 3X plus 2. Oke, semoga masih ingat lah ya materi di kelas sebelumnya. Nah, lalu bagaimana? Sekarang posisi kita balik. Yang semula dari perkalian suku 2 menjadi bentuk kuadrat seperti ini. Sekarang bagaimana kalau kesannya kita balik? Dari bentuk kuadrat ini menjadi bentuk perkalian suku 2. Inilah yang dinamakan dengan pemfaktoran. Nah, bagaimana memfaktorkan X kuadrat plus 10X plus 24 ya. Kita coba, kita cari ya. Jadi X kuadrat plus 10X plus 24 sama dengan ini ya. Perkalian suku 2-nya adalah X plus P dikali X plus Q. Nah, dari mana P dan Q-nya itu? Ini yang perlu kita cari. P dan Q ya, itu adalah dua bilangan yang apabila apabila P dikali Q ya, itu menghasilkan A kali C ya. P kali Q itu menghasilkan A kali C. Jadi dua bilangan itu kalau dikalikan hasilnya sama dengan A kali C. Jadi kalau A kali C ada A-nya 1 ya, C-nya 24, berarti P kali Q-nya menghasilkan 24 dan P ditambah Q itu menghasilkan B. P tambah Q menghasilkan B ya, artinya bilangan itu P dan tambah Q itu menghasilkan angka 10 ya, karena B nya adalah 10. Nah, kita cari bagaimana cara mencarinya. Kita lihat ya, P kali Q sama dengan 24 dan P tambah Q sama dengan 10. Nah, ini kita cari. Untuk memudahkan pencarian, kita mencari faktor perkalian dari pasangan perkalian dari 24. Nah, 24 itu kan dapat dicari dengan 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8,
dan 4 kali 6. Itu semua menghasilkan angka 24. Nah, sekarang dari mana angka 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8, 4 kali 6 ini, mana dua angka itu yang apabila dijumlahkan menghasilkan 10? Nah, ini. Bilangan itu adalah 4 dan 6. Karena 4 kali 6 menghasilkan 24, 4 ditambah 6 menghasilkan 10. Ya. Nah, maka hasil pemfaktorannya adalah ya, B-nya sama dengan 4 dan Q-nya sama dengan 6. Jadi X kuadrat plus 10X plus 24, maka hasil pemfaktorannya adalah X plus 4 dikali X plus 6. Sekali lagi, 4 dan 6 ini ya, 4 dikali 6, 4 dikali 6 menghasilkan angka 24, 4 ditambah 6 menghasilkan angka 10. Ini materi pemfaktoran, ini materi kelas 8 ya. Bisa dipahami? Oke. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini. Nah, sekarang bagaimana untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat I kuadrat plus B plus C sama dengan 0 dengan pemfaktoran ya, dengan pemfaktoran. Ini kita khususkan dulu untuk yang apa namanya, A-nya sama dengan 1, yaitu koefisien dari X kuadrat C ini adalah 1. Kita lihat contoh. Carilah akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat min 7X plus 12 sama dengan 0. Oke. A-nya berapa? 1 ya. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 7, dan C-nya 12. Oke. Nah, bagaimana cara mencarinya? Pemfaktorannya ya. Sama seperti faktoran yang tersudah tadi ya. Maka hasil pemfaktoran dari X kuadrat min 7X plus 12 itu adalah X plus P dikali X plus Q. Dari mana P dan Q tadi? Ingat ya bahwa P dikali dengan Q menghasilkan A kali C atau sama dengan A kali C. Sedangkan P ditambah Q menghasilkan P. Kita coba cari. A kali C nya berapa? Berarti A kali C nya berarti 1 dikali 12 sama dengan 12. Dan P ditambah Q nya menghasilkan B. B nya berapa? Negatif 7. Oke. Nah, kita coba cari ya. Kita cari hasil perkalian dari 12. Kita cari faktornya. 12 itu kan sama dengan 1 kali 12 ya. Oke. Kemudian 2 dikali 6, 3 dikali 4, itu menghasilkan angka 12. Nah, sekarang kita coba cari yang kira-kira dua bilangan yang menghasilkan angka 12 ini yang dijumlahkan menghasilkan negatif 7. Oh, ternyata nggak ada. Nah, kita perlu ingat bahwa pada perkalian negatif dikali negatif kan menghasilkan positif ya. Oke, berarti ini bisa kita cari dengan negatif 1 dikali negatif 12, negatif 2 dikali negatif 6, dan negatif 3 dikali negatif 4. Oke, semua menghasilkan angka 12 ya. Negatif 1 dikali negatif 12 saja 12. Negatif 2 dikali negatif 6 juga 12. Negatif 3 dikali negatif 4 juga 12. Nah, sekarang kita lihat bilangan-bilangan ini mana yang apabila dijumlahkan menghasilkan negatif 7. Nah, berapa bilangannya? Yaitu negatif 3 dikali negatif 4. Negatif 3 tambah negatif 4 kan negatif 7 ya. Oke. Jadi hasil faktorannya yaitu X min 3 dikali X min 4
4 sama dengan 0. Oke. Nah, supaya ya, dua perkalian ini menghasilkan 0, maka kan salah satu dari faktor ini harus 0 kan? Ya, jadi X min 3 yang sama dengan 0 atau yang X min 4 yang sama dengan 0. Oke. Jadi X-nya sama dengan negatif 3, kita pindah ruas ya. Kita pindah ruas menjadi positif, atau X-nya yang X min 4 sama dengan 0, kita min 4 kita pindahkan ruaskan menjadi X sama dengan 4. Nah, jadi akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat min 7X plus 12 sama dengan 0 adalah X sama dengan 3 dan X sama dengan 4. Oke, masih dipahami? Ya, kalau belum paham kita coba lihat contoh sekali lagi. Oke, contoh 2. Carilah akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat plus 3X min 10 sama dengan 0. Coba lihat ya, perhatikan. X kuadrat plus 3X min 10 sama dengan 0. A-nya berapa? A-nya 1, karena koefisien dari X kuadrat adalah 1. Dan B-nya adalah koefisien X, yaitu 3, dan C-nya adalah negatif 10. Ini negatif 10. Sama seperti tadi ya, hasil pemfaktoran dari X kuadrat plus 3X min 10 adalah X plus P dikali X plus Q sama dengan 0. Nah, dari mana P dan Q ini tadi? Ya, sama saja tadi bahwa P dikali Q menghasilkan A kali C ya, dan P ditambah Q menghasilkan P. A kali C, A kali C berapa? A nya 1, C nya negatif 10, berarti A kali C nya adalah sama dengan negatif 10, dan P plus Q nya, P tambah Q nya adalah B. B nya berapa? 3. Oke, jadi kita cari ya, kita cari bilangan yang apabila dikalikan hasilnya negatif 10 dan apabila dijumlahkan menghasilkan 3. Nah, perkalian yang menghasilkan negatif kan tentunya terdapat dua bilangan itu tadinya berbeda ya. Nah, misalkan 10, misalkan 1 kali 10, supaya menghasilkan negatif 10 kan, maka yang kita negatifkan menjadi, atau negatif satunya kali 10 ya, negatif 1 kali 10, kemudian atau juga dengan negatif 2 dikali 5 ini, atau juga bisa yang kita negatifkan yang 10 nya, 1 dikali negatif 10, 2 dikali negatif 5. Ini juga menghasilkan negatif 10. Nah, dari faktor-faktor perkalian ini, dua ini dengan ini, mana yang apabila dijumlahkan menghasilkan 3 ya, yang menghasilkan 3 yang mana? Kalau ini misalkan negatif 1 tambah 10, 9. Ini negatif 2 ditambah 5, 3. Betul ya? 3 ya? Nah, berarti dua bilangan itu adalah negatif 2 dan 5. Oke. Jadi bilangan itu adalah 5 dan negatif 2. Ini kita balik boleh. Ini di sini yang negatif 2, sini yang plus 5 juga nggak masalah. Oke ya. Jadi hasil faktorannya adalah X plus 5 dikali X min 2 sama dengan 0. Maka X plus 5 sama dengan 0, atau X min 2 sama dengan 0. X sama dengan plus 5 kita pindah ruaskan menjadi negatif 5. Jadi X sama dengan negatif 5, atau X sama dengan, ini yang negatif 2 kita pindahkan menjadi plus ya, X sama dengan 2. Jadi akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat plus 3X min 10 sama dengan 0 adalah X sama dengan min 5 dan X sama dengan 2.
Bisa dipahami? Insya Allah bisa. Kalau ada yang belum dipahami, silakan nanti kita dibuka lagi materi kita ini supaya bisa lebih paham. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana kalau menentukan akar persamaan kuadrat A kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan menggunakan faktoran jika A-nya tidak sama dengan 1, artinya A-nya bisa 2, 3, atau 4, atau juga bisa negatif 2, negatif 3, negatif 4. Oke, kita lihat contoh. Misalkan ada persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 9x plus 10 sama dengan 0 ya. Bagaimana kita mencari akar-akar dari persamaannya? Penyelesaian, kita coba lihat. 2x kuadrat plus 9x plus 10 sama dengan 0 ya. A nya berapa? A nya 2 ya. A nya 2, koefisien x kuadrat. B nya adalah koefisien x dan C nya adalah 10 atau konstanta. Nah, hasil faktoran dari 2x kuadrat plus 9x plus 10 sama dengan 0 ini adalah 2x plus P dikali 2x plus Q per 2 sama dengan 0. Ini sedikit di sini bedanya ya. Kalau tadi yang A nya sama dengan 1, ini tidak perlu ada per 2-nya, per A nya ya. Sama dengan 0. Nah, dari mana P dan Q? P dan Q ini pun juga sama seperti yang A sama dengan 1 ya. Jadi P dikali Q-nya dikali Q-nya sama dengan A dikali C dan P ditambah Q-nya sama dengan B ya. P kali Q-nya A kali C ya, sama dengan berapa? 2 kali 10 berarti 20, dengan P plus Q-nya yaitu 9. Oke, kita cari ya faktor perkalian dari 20 ya. 20 itu kan bisa 1 kali 20 ya, 1 kali 20, atau juga bisa 2 kali 10 ya, atau juga bisa 4 dikali 5. Atau kalau dia menghasilkan positif, juga kalau menghasilkan 20 bisa juga dengan negatif 1 kali negatif 20, negatif 2 dikali negatif 10, negatif 4 dikali negatif 5 ya. Semua ini menghasilkan perkalian 20. Nah, dari hasil perkalian ini mana yang jumlahnya 9 ya. Kan 1 dengan 20, 1 tambah 20 21 ya, berarti bukan. 2 dengan 10, 2 tambah 10 12. Dan yang ini 4 dengan 5, 4 kali 5 kan 20, 4 tambah 5 9. Oke, berarti ini ya 4 dan 5. Maka hasil faktorannya adalah 2x plus 4 dikali dengan 2x plus 5 per 2 sama dengan 0. Ini kita keluarkan angka 2 nya ya, kita keluarkan 2 nya. 2 dalam kurung x plus 2 di sini ya. Nah, dikali 2x plus 5 per 2 sama dengan 0. Oke. Ini sama 2 nya, ini bisa kita hilangkan karena 2 dibagi 2 kan habis ya. Nah, tinggal x plus 2 dikali 2x plus 5 sama dengan 0. Maka x plus 2 sama dengan 0 atau 2x plus 5 sama dengan 0. Nah, maka x plus 2 sama dengan 0, maka x nya sama dengan plus 2 kita pindah ruaskan menjadi min 2 ya. X sama dengan min 2 atau 2x sama dengan plus 5 kita pindah ruaskan menjadi min 5. Oke, jadi 2x sama dengan min 5. Maka x sama dengan 2 atau x sama dengan min 5 per 2. Oke. Jadi
akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat plus 9x plus 10 sama dengan 0 adalah x sama dengan min 2 dan x sama dengan min 5/2. Oke. Kita lihat lagi contoh yang lain supaya lebih paham. Ya, kita lihat contoh kedua. Carilah akar-akar persamaan kuadrat dari 3x plus 16x min 12 sama dengan 0. Ya. Hanya berapa? Hanya 3, B-nya 16 dan C-nya adalah negatif 12 ini ya. Maka hasil faktorannya adalah 3x plus P dikali 3x plus Q per 3 sama dengan 0. Jadi ini kita lihat di sini, kalau dia 3 ya di sini juga 3 ya. 3x ini juga 3x sama dengan 0. Dari mana P dan Q? P dan Q juga sama ya. P dikali Q hasilnya adalah A kali C. Berapa A kali C? 3 kali negatif 12 berarti negatif 36. Dan P ditambah Q-nya menghasilkan B. B-nya 16 sama dengan 16. Oke, kita cari dulu faktor perkalian dari negatif 36. Jadi kalau dia negatif, maka dua bilangan itu yang satu positif, yang satu negatif, supaya menghasilkan negatif 36. Jadi bisa dengan negatif 1 dikali negatif 1 dikali 36, bisa juga negatif 2 kali 18, negatif 3 dikali 12, atau juga negatif 4 dikali 9. Atau kita balik yang negatifnya ya. Ini yang 1 dikali negatif 36, 2 dikali negatif 18, 3 dikali negatif 12, 4 dikali negatif 9. Oke, ini sudah kita cari faktor perkalian dari negatif 36. Nah, dari sini kita lihat mana yang kalau kita jumlahkan menghasilkan angka 16 ya. Bisa menghasilkan angka 16. Kita coba kita lihat. Misalkan ini negatif 1 ditambah 36 35 ya. Nah, yang ini negatif 2 dengan 18. Negatif 2 tambah 18 menghasilkan berapa? 16 ya. Betul ya, 16. Nah, maka kedua bilangan itu adalah negatif 2 dan 18. Kita masukkan ke sini 3x plus 18 dikali 3x min 2 sama dengan 0. Ini per 3 sama dengan 0. Oke. Ini enggak masalah, kita balik ya. Yang sini yang 18-nya, di sini yang negatif enggak apa-apa. Nah, kemudian kita lihat di sini ada 3x plus 18. Ini kita bisa kita keluarkan tingkat ketiganya. 3 dalam kurung ini x plus 16. Jadi 3 kali itu 3x, 3 kali 6 8. Nah, jadi tiganya kita keluarkan, 3 dalam kurung x plus 6 dikali 3x min 2 per 3 sama dengan 0. Ini 3 sama ya, 3 sama, yang 3-nya ini bisa kita hilangkan karena 3 bagi 3 kan habis kan 1 ya. 3 bagi 3 1, sehingga menjadi x plus 6 dikali 3x min 2. 3x min 2 sama dengan 0 ya, sehingga x plus 6 sama dengan 0 atau 3x min 2 sama dengan 0. Maka x sama dengan plus 6 kita pindah ruaskan menjadi negatif 6, atau 3x sama dengan negatif 2 ini kita pindahkan ruas menjadi 2. 3x sama dengan 2, maka x sama dengan negatif 6 atau x sama dengan 2 ya. 2 per 3 ini. Oke, 2 per 3. Jadi akar-akar persamaan kuadrat dari 3x plus 16x min 12 sama dengan 0 adalah x sama dengan 6 dan x sama dengan 2 per 3. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami
ya. Tetap terus belajar, insya Allah pasti bisa. Oke, untuk materi kali ini kita cukupkan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.